Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, baiklah acara selanjutnya akan kita mulai lagi aksi nyata oleh calon guru penggerak. Sekarang bagian Bapak Muhammad Salahuddin yang akan menyampaikan budaya positifnya. Pada Bapak Salahuddin kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dr. Anda Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Perkenankan saya Muhammad Salahuddin ingin menyampaikan terkait dengan diseminasi budaya positif dalam rangka menyusun aksi nyata modul 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, secara sederhana kita paham bahwa budaya positif itu kira-kira perwujudannya seperti apa ya Bapak Ibu? Mungkin Pak Imam, ya, budaya positif Pak Imam pernah mendengar budaya positif Pak Imam? Apa kira-kira Pak Imam? Ya. Kira-kira apa yang dipahami Pak Imam? Budaya positif itu ya lebih pada penanaman ataupun pembiasaan pada peserta didik. Pembiasaan, kebiasaan gitu ya. Kemudian menumbuhkan keyakinan gitu ya terhadap nilai-nilai universal dan kebajikan universal. Baik, terima kasih Pak Imam. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Oke. Karakter yang baik, Pak. Karakter ya Pak ya. Karakter yang baik, budaya positif. Nah, inilah Bapak Ibu secara garis besar kita maknai bahwa budaya positif sesungguhnya menghadirkan nilai, value bagi setiap pribadi, gitu ya. Kenapa? Karena berangkat dari kesadaran diri sebetulnya. Kuncinya adalah kesadaran diri. Dari itulah kemudian terbentuk nilai-nilai yang hadir dalam dirinya atas keyakinan apa yang dia yakini. Termasuk di dalamnya bagaimana kebiasaan dan termasuk proses pembiasaan. Nah, inilah yang bisa kita maknai budaya positif itu sendiri. Sehingga pada akhirnya budaya positif memiliki akses ke depan sebagai bentuk kontrol ke depan adalah bahwa peserta didik ya dapat tumbuh, menemukan dirinya, bahkan mengembangkan menjadi pribadi-pribadi yang kritis tentunya. Kemudian penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Dan inilah pentingnya Bapak Ibu kita mengawali ya dari sebuah proses pembentukan diri melalui budaya positif ini. Kenapa? Karena memang terbentuk adanya keyakinan Bapak Ibu. Nah, ini yang penting. Ya, pembentukan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan itulah yang penting. Sehingga apa? Sehingga secara natural, secara alamiah maka akan membentuk, mewujudkan diri, identitas identitas menjadi pribadi yang pasti penuh rasa tanggung jawab. Nah, disinilah pentingnya pemaknaan kita atau kita samakan persepsi kita terkait dengan budaya positif. Lalu proses budaya positif melalui pembiasaan positif yang kita lakukan tentunya akan membentuk Bapak Ibu satu paradigma. Ya, satu paradigma di mana terjadi sebuah perubahan dalam proses pembelajaran kita. Saya yakin, saya secara pribadi saja, sebelumnya itu teacher learning center Bapak Ibu. Saya itu kalau udah di kelas ngomongnya lama. Sampai-sampai anak-anak gak kebagian ngomong gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak kreatif.
Akibatnya mereka tidak kritis. Dan pada akhirnya juga tidak muncul ya kesadaran diri untuk mampu mengembangkan identitas. Sehingga melalui pembiasan-pembiasan positif, maka paradigma yang kita bangun adalah paradigma di mana proses pembelajaran kita melalui student learning center. Di mana anak diberi kesempatan loh Bapak Ibu. Kita kasih waktu untuk mereka mengungkapkan pendapat. Kita beri waktu untuk mereka menyesuaikan dengan tugas yang diberikan. Jadi jangan juga diburu-buru gitu ya. Jangan juga ditekan sehingga kemudian mereka tidak memiliki kemerdekaan. Sehingga pada akhirnya sisi kreativitasnya, kemudian kritisnya itu semakin tidak akan muncul. Tetapi melalui proses perubahan paradigma kita, maka disitulah sejalan selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodratnya, kodrat alam, kodrat zaman, gitu ya. Bahkan pada proses lingkungan belajarnya pun kita bangun proses belajar dalam lingkungan yang merdeka dan bahagia. Sehingga tercipta apa? Cetia kebahagiaan lahir batin. Ini yang kita coba samakan Bapak Ibu, persepsi kita bahwa melalui proses budaya positif itu maka akan merubah paradigma kita dalam proses pembelajaran kita di kelas. Kita akan lebih kreatif, kita melibatkan anak, kemudian kita paham gaya belajar mereka, kita menyesuaikan dengan kebutuhan individu belajar mereka, yang pada akhirnya terbentuk satu identitas pribadi yang penuh rasa hormat, penuh tanggung jawab, kritis, kreatif, dan lain sebagainya. Dan disitulah pentingnya Bapak Ibu, bagaimana pembiasaan positif akan membentuk pola-pola yang demikian. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui pembiasaan positif dan lain sebagainya akan terbentuk Bapak Ibu dikenal dengan disiplin positif. Nah, begitu ya, disiplin positif. Kenapa? Karena kuncinya tadi kesadaran diri. Kalau sudah ada tanggung jawab kesadaran diri, maka terbentuk secara alamiah disiplin positif bagi anak-anak kita. Ya, dimana kita nih Bapak Ibu sebagai guru tentunya memberikan ilustrasi, bahkan kalau perlu gambaran-gambaran nyata dalam aksi-aksi nyata kehidupan kita, biar mereka tergambarkan begitu ya. Apalagi kita secara langsung bisa mengajarkan bagaimana anak-anak kita menanamkan nilai-nilai rasa tanggung jawabnya gitu ya, atas apa yang dia lakukan, atas tindakan apa yang dia lakukan dan lain sebagainya. Bahkan dari itu bisa akan menumbuhkan kesadaran diri gitu ya. Kesadaran diri itulah menjadi bagian dari dasar nilai kebajikan yang kita yakini kebenarannya. Yang kedua, selain itu, murid juga memiliki kemampuan untuk mengontrolnya, karena tidak ada satupun yang mampu mengontrol Bapak Ibu, termasuk kita. Ya, tidak. Nanti kita akan lebih jelaskan di teori kontrol ya. Tapi setidak-tidaknya kita tidak bisa mengontrol siapapun, tidak bisa. Terhadap siapapun. Terhadap guru, terhadap murid, terhadap orang tua, terhadap siapapun anak dan lain sebagainya. Tidak. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Sehingga melalui proses budaya positif itu tertanam disiplin positif itu. Terbentuk kesadaran diri bahwa mereka setidak-tidaknya mampu dan meyakinkan dirinya untuk dapat mengontrol dirinya dalam melakukan sebuah atau suatu tindakan yang dia harus lakukan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan itu bisa muncul dalam dirinya secara alami. Ini baik atau tidak? Ini benar atau tidak? Ini manfaat atau tidak? Dan lain sebagainya. Seperti itulah prosesnya Bapak Ibu. Sehingga kontrol diri setiap orang itu seperti itu yang bisa dia lakukan. Dan yang terpenting adalah murid memahami dan menyadari sesuai dengan motivasi intrinsik, motivasi yang didasarkan atas keyakinan yang dia yakini.
dari apa yang dia lakukan ke depan dan dia akan lakukan selanjutnya. Ini paling tidak seperti itu pemaknaan kita terkait dengan disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya terkait dengan teori kontrol yang tadi saya sampaikan sedikit di sebelumnya. Pendapat ini disampaikan oleh Dr. William Glasser ya Bapak Ibu, dalam sebuah buku dan tulisannya Choice Theory, di mana menurut Dr. William terdapat beberapa miskonsepsi Bapak Ibu terkait dengan kontrol ya, terkait dengan kontrol yang makna kontrol itu sendiri. Karena memang Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal, tidak ada yang bisa mengontrol siapapun selain dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol siapapun selain dirinya sendiri. Sehingga perlu diluruskan Bapak Ibu terkait miskonsepsi dari makna kontrol itu sendiri. Di antaranya yang pertama, guru mengontrol murid. Pernah Bapak Ibu lakukan itu? Saya pernah. Saya harus akui. Tapi kita belajar dari kesalahan itu Bapak Ibu. Ya, belajar dari kesalahan itu. Karena apa? Karena sesungguhnya dengan cara kita melakukan itu, murid tidak akan bisa mengenali dirinya sendiri Bapak Ibu. Dia akan kesulitan untuk menggali potensi dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia terikat oleh kontrol seseorang ataupun siapapun itu, termasuk guru. Nah itu ya. Selanjutnya apa? Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah selamanya bujukan, nasihat bisa memberikan penguatan positif? Saya rasa tidak. Karena apa? Karena memang murid harus diberikan kemandirian, harus diberikan rasa percaya diri untuk tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang pada akhirnya kalau dia tidak dikasih nasihat, tidak diberikan stimulus gitu ya, atau dorongan-dorongan lainnya, maka dia tidak akan ada motivasi. Nah ini berbahaya. Ya, padahal kita memberikan sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau tidak datang dari dirinya, terbentuk rasa kepercayaan dirinya, maka juga menjadi masalah, gitu ya. Akan menjadi suatu masalah juga. Oke, selanjutnya, yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah. Ya, tidak semua Bapak Ibu yang kita dengar, yang kita yakini adalah sesuatu yang benar. Terkadang juga merasa membuat bersalah. Akan tetapi Bapak Ibu, perlu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang kemudian didengar, diterima oleh anak-anak kita dengan sesuatu yang bisa dipahami juga oleh mereka, sehingga tidak ada rasa tertekan oleh mereka, tidak ada rasa bersalah oleh mereka. Justru mereka mendapatkan satu nilai yang bisa mereka lakukan di waktu-waktu yang akan datang. Sehingga apa? Sehingga ini akan mampu bisa memberikan penguatan terhadap karakter mereka. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu, keseluruhannya adalah miskonsepsi ini harus kita luruskan. Seperti yang saya sampaikan, tidak ada satupun yang bisa mengontrol seseorang selain dirinya sendiri. Nah itulah terkait dengan teori kontrol yang disampaikan dalam buku Choice Theory oleh Dr. William Glasser. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan teori kontrol inilah menjadikan kita sebagai guru akan relate dengan posisi kontrol kita ke depan. Ya, dengan posisi kontrol kita ke depan yang nanti akan disajikan di bagian selanjutnya. Maka dari itu, terima kasih di kesempatan hari ini saya bisa membersamai Bapak Ibu semua. Ini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi ini kita sharing saja bahwa sesungguhnya sesuatu yang pernah kita lakukan keliru bisa saja melalui proses diseminasi ini menjadikan kita semakin lebih baik ke depan. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Supri.
Kepada Bapak Supri, saya persilakan. Masih semangat Bapak Ibu guru hebat? Masih semangat kan? Ya, baik. Terima kasih kepada moderator Ibu Dr. Anda Suryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan tentang budaya positif di sekolah ya. Tadi Pak Al sudah menyampaikan berkaitan dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, bahwa setiap manusia itu tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Tapi dirinya sendirilah yang dapat mengontrol orang lain, begitu ya Pak ya. Nah, terkait dengan posisi teori kontrol ini, maka akan menjadikan kita ada yang namanya motivasi gitu ya. Karena kita ada punya kontrol diri ya. Kalau ada kontrol diri, maka nanti yang muncul adalah motivasi. Nah, motivasi ini ada dua Bapak Ibu. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik ya. Artinya kalau motivasi intrinsik ya, artinya motivasi yang datang dari dalam sendiri, ada kemauan dari dalam diri sendiri, ada gerakan atau ada ketergerakan hati ya. Nah, kalau tadi dikatakan teori kontrol itu bahwa diri sendirilah yang akan mengontrol diri kita sendiri ya, berarti itu ada motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri, berbeda dengan motivasi ekstrinsik. Yang motivasi ekstrinsik ini motivasi yang berasal dari luar ya. Jadi untuk menjadi orang yang diinginkan gitu ya, atau menjadi orang yang ingin dihargai, maka nilai yang harus dipercaya ini harus nilai dari dalam diri. Jadi kalau dapat misalnya, wah saya mau ngajar, saya mau datang tepat waktu. Kenapa saya harus datang tepat waktu? Karena bentuk rasa tanggung jawab saya terhadap murid-murid saya. Nah, ini motivasi dari dalam diri. Kalau motivasi dari luar, misalnya, wah saya mau datang ke kelas karena anak-anak dari kelas saya mau ngasih hadiah ke saya, semangat tuh. Ini motivasi yang datang dari luar. Begitu juga motivasi yang datang dari luar itu bisa jadi, ini bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Maaf karena ada sedikit permasalahannya. Jadi motivasi yang datang dari luar itu biasanya membuat kita ketagihan, biasanya gitu ya. Ketagihan, wah kalau nanti nggak dikasih hadiah lagi, saya nggak mau datang ah. Karena kita sudah terbiasa dikasih iming-iming, dikasih hadiah. Wah, karena nggak dikasih hadiah, besok nggak saya bantu. Nah, ini udah terbiasa. Kita ada motivasi yang lain, motivasi yang datang dari luar. Begitu juga dengan anak-anak kita, Bapak Ibu. Mungkin ya ini ya, mungkin kadang kita sering kalau ngajar misalnya pakai metode kuis misalnya. Nanti yang dapat paling banyak nilainya dapat hadiah. Nah, itu anak-anak biasanya termotivasi. Hanya saja ketika kita nanti memberikan motivasi yang berupa hadiah, maka anak-anak ini akan ketagihan. Pak, kemarin kan dapat hadiah, kok sekarang nggak lagi Pak? Itu juga pernah saya alami Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajar, terkadang kita sering sekali memberikan motivasi, tetapi motivasi itu tidak datang dari kemauan anak itu sendiri, gitu ya. Nah, mungkin karena motivasi itu datangnya dari luar, gitu ya. Maka kalau tidak ada sugesti-sugesti yang datang dari luar itu, makanya tidak akan bisa, gitu ya. Mungkin next, masih belum bisa.
Ah. Ya, Pause coba. dulu ya. Nih, Pause dulu. di pause dulu.